Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat tutorial berikut ini merupakan tutorial buat menghitung berapa banyak yang harus diorder buat produksi periode berikutnya. Kemudian juga biaya totalnya jika melakukan order itu. Jadi untuk yang kali ini akan dibahas menggunakan metode load for load, terus LFL, POG sama EOG ya. Nah seperti biasa, untuk mengisinya kalian klik yang bagian kiri ini, bagian paling atas, terus yes ini. Nah nanti kalau kosong nanti langsung keluar ini. Jadi nanti kalian tinggal kasih titel apa satu. Kemudian number of product and part ini jumlah ini ya, yang ada di BOM kalian. Jadi misal A1 sampai misal sampai D10. Jadi nanti di sini tulis 10. Dan di sini untuk ini perhitungannya per minggu. Jadi di sini ditulis big aja. Baik, terus ini ada number of planning period. Ini WinGS mampunya kalau nggak salah itu cuma sampai 12. Jadi di sini tulis 12. Kemudian ini number of periodnya biar 12. Kemudian ini ya, banyak tingkatan yang ada di BOM-nya, di BOM-nya. Jadi paling banyak itu ada berapa? Jadi kalau misal di sana ada 4, kita tulis 4 aja di sini. Nah, karena tadi di oke ya. Jadi karena saya udah menyediakan data, jadi tinggal pakai yang ini aja. Nah, buat yang item ID ini sama ABC class sama buat membuat BOM, jadi kalian isikan. Kemudian source kodenya ini kalau misal kalian beli, nanti kalian tulis beli. Kalau misal buat sendiri ya buat make, ditulis make. Kemudian material tipenya ini dibuat ini ya. Kalau misal final assembly tulis saja final. Kalau misal assembly, kalau misal part ini tinggal tulis part. Kemudian lead time-nya ini kalian nanti ini ya dibulatkan. Semisal punya kalian itu lead time-nya cuman sehari-sehari, jadi tuh buat order ini tuh harus dilakukan secara langsung, secara bersamaan dalam jumlah yang dibutuhkan dalam satu periode. Jadi buat satu periode tadi itu hitungannya per week, per minggu. Jadi nanti kalau misal kurang dari 1 minggu tulis saja 1. Kalau misal 1 minggu lebih nanti tulis 2. Ya, ini cuman permisalan aja. Terus nanti buat load size nya ini kalian tinggal tulis. Ini kalau di sini udah tulis POG. Ini coba saya tulis LFL ya. LFL. Nah, LFL. Kemudian annual demand-nya itu kalian ini ya. Jadi perhitungannya itu annual demand itu sama aja pemakaian per tahun. Jadi kalau misal kalian butuh 1 tahunnya itu katakanlah 4.800, berarti di sini tulis 4.800. Terus yang di sini, jadi nanti tiap ini kebutuhannya beda ya, jadi nanti menyesuaikan. Terus unit cost-nya ini buat yang final ini nanti dijumlah ya antara assembly ini sama ini part. Ya pokoknya nanti dari BOM-nya bisa kalian tulis angka. Jadi misal buat assembly ini terdiri dari part ini, nanti buat harga sub assembly-nya itu merupakan penjumlahan dari beberapa part. Kemudian setup cost-nya ini kayaknya udah ada, kalian tinggal yang disesuaikan ada data di kalian. Kemudian ini ada bagian annual cost juga sama. Nah, buat saat egg annual cost, nah ini itu sebenarnya itu biaya buat ini sih, persediaan yang tidak cukup. Biasanya itu buat ini tuh buat yang POG. Nah, POG kan itu periodik ya, jadi
kemungkinan udah 5 menit. Nah, kemungkinan buat nggak tercukupi demandnya itu ada, bisa saja. Jadi ntar ini kalian ini ya isinya diarang, bukan diarang ya, diasumsikan mungkin. Bisa kalian asumsikan per unit costnya, tapi ntar ditambahin lagi juga boleh. Ini misal jadi 150 boleh, soalnya itu kan terdiri dari ini sih. Semisal nggak terpenuhi kan mungkin pelanggan bisa hilang, terus kemudian barangnya kurang kan, jadinya kan rugi. Terus adanya biaya pemesanan khusus, jadi itu kalau misalnya ada yang pemesanan khusus kan berarti biaya di luar pemesanan biasanya. Nah, jadi kalian bisa diasumsikan di sini, ntar bisa dimasukin laporan. Terus di sini sama item description, nah tinggal tulis gini. Nah, caranya gampang kan. Terus kemudian kalian buat BUM nya ini kalian tinggal tulis sesuai ini ya, sesuai struktur BUM kalian. Misal A1 terdiri dari B234. Nah, ini kenapa kok ada strip ya, ada garis miring terus 4, ini sebenarnya itu jumlah partnya. Jadi kalau misal ada jumlah part 4 ditulis 4, kalau misal ini 1 nggak perlu, pokoknya yang lebih dari 1 perlu ditulis ini. Jadi nanti pengaruh banget ke perhitungan. Udah 6 menit. Terus buat MPS nya ini kalian cukup bagian A001. Sebenarnya itu ya, jadi buat produk utamanya. Nah, perhitungan kalian forecast kemarin kalian perlu bagi dijumlah ya, jadi buat semua sama. Jadi ntar itu kalian butuh 3 bulan, maaf, 3 bulan jadinya. Jadi ntar kalian hitung terus dibagi 12, itu nanti kalian bagi 4. Nah, bagi 4 ntar tinggal kalian, nah buat di contohnya ini saya cuman sampai 6 tok. Kalian bisa ganti inventory, ini nggak perlu diisi. Kalau misal data buat ini yang ada di gudang, jadi nanti kalau misal kalian isi aja. Kemudian buat kapasitas ini nggak perlu diisi, langsung ke solve ke requirement. Ini item langsung di oke aja. Nah, ini LFL itu gini. Terus nanti kalian juga kalau mau bandingin costnya ini tinggal di klik ini. Nah, ini nanti langsung keluar semuanya. Terus kalau kalian mau ganti lot size nya itu semisal pakai POK. Nah, ntar kalian lihat ya, buat short egg annual cost tadi yang di sebelumnya nggak ada. Kalau ini biasanya ada, bakalan ada. Nah, ini hasilnya buat metode pakai POK, so cost analysis. Terus ini di sini ada short egg cost. Kemudian kalau misal pakai EOK, nah coba kita lihat, langsung di oke aja. Pakai EOK gini, jadi banyak bolong-bolongnya. Soalnya ini economic order, jadi dia pakai penjumlahan mana yang sekiranya lebih menguntungkan buat pesan. Wah, lebar. Nah, buat ini langsung show cost analysis, di sini nggak ada, sama kayak LFL tadi. Dia cuma pakai total cost unit. Jadi ini unit cost itu jumlah yang dipesan mungkin ya. Jumlah yang dibutuhkan dikali dengan biayanya per item itu berapa tadi. Terus ini nanti ada total setup, building cost gitu. Nah, kayaknya cuman itu aja sih, gampang, cuma input aja. Nah, misal ada yang mau ditanyakan, silakan bertanya. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Oke, terima kasih.